Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hayati Lupus di acara Bincang Asik atau Bisik Puskesmas Grogol. Kali ini saya kedatangan narasumber dengan Ibu Nurse Yayat Inayati SK. Beliau ini adalah pemegang program HIV/AIDS di Puskesmas Grogol dan beliau membuat satu inovasi untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS untuk meningkatkan kualitas hidup ODA, menghilangkan diskriminasi pada ODA, dan juga meningkatkan pemahaman keluarga terhadap ODA dan masyarakat tentang HIV/AIDS dan cara penularannya, yaitu Kuda Poni. Nah, bagaimana Ibu Yayat Inayati? Kuda Poni ini bertujuan untuk apa dan apa saja kegiatan yang tercakup di dalamnya? Baiklah, Kuda Poni itu adalah singkatan dari kunjungan ODA, pendampingan, observasi, dan edukasi. Nah, kenapa saya mengambil inovasi Kuda Poni? Karena di wilayah Puskesmas Grogol, Kecamatan Grogol itu kasus ODA HIV/AIDS itu makin banyak. Nah, dari kasus HIV/AIDS itu banyak terjadi masalah. Salah satunya diantaranya ada ODA yang didiskriminasi oleh keluarganya, ada ODA yang tidak mau akses ARV, ada pasangan ODA yang nggak mau cek HIV-nya dengan alasannya tidak ada keluhan. Nah, inovasi Kuda Poni ini saya angkat dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi ODA dan keluarganya, untuk memutus mata rantai HIV, untuk meningkatkan pengetahuan ODA dan keluarga tentang HIV/AIDS dan cara penularannya, serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa tentang cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS itu sendiri. Nah, di kunjungan rumah ini saya langsung datang ke rumah ODA untuk observasi kondisi ODA-nya tersebut. Kalau yang mempunyai masalah, kita selesaikan masalahnya. Yang kedua, ada pendampingan. Pendampingan itu pendampingan baik pengambilan obat ARV ataupun pemeriksaan yang lain. Contohnya pemeriksaan untuk anak ODA itu untuk pemeriksaan EID. Dan ada salah satu pasien yang tidak bisa ambil obat ke sini karena terkendala dengan transportasi. Akhirnya saya mendampingi ODA tersebut dengan cara mengantarkan obatnya ke Polindes. Yang ketiga itu kegiatannya adalah observasi. Observasi itu sudah dilaksanakan dengan observasi baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu kita datang ke rumahnya, kita cek kondisi ODA dan keluarganya. Yang tidak langsung itu kita telepon kita melalui by phone. Yang terakhir yaitu kegiatan yang dilaksanakan di Kuda Poni ini adalah edukasi. Edukasi itu ada di dalam gedung dan di luar gedung. Yang di dalam gedung itu kita melaksanakan edukasi atau penyuluhan kepada pengunjung puskesmas tentang HIV/AIDS dan juga kepada pasien yang datang ke layanan tentang HIV/AIDS penularan dan cara pencegahannya. Yang di luar gedung, edukasi yang di luar gedung itu kita laksanakan baik secara kelompok, baik kelompok ikhlas ibu hamil, kelompok kelas catin, di masyarakat ataupun di sekolah. Di era pandemi ini untuk penyuluhan kami tetap laksanakan dengan cara online atau dengan cara podcast, dan untuk sekolah juga sudah dilaksanakan penyuluhan melalui online juga. Berdasarkan data resmi dari Dinas Kesehatan Cilegon, untuk wilayah Kecamatan Grogol dari 3 tahun terakhir itu kasus HIV ada 18 orang. 8 orang itu diantaranya adalah temuan Puskesmas Grogol, dan sampai saat ini 8 orang itu sudah akses ARV semuanya. Baik Bu Yayat, dari kegiatan inovasi Kuda Poni ini apa yang ingin dicapai atau hasil akhir? Harapan dari inovasi Kuda Poni ini adalah untuk memutus mata rantai HIV terutama pada pasangannya. Yang kedua, untuk menghilangkan diskriminasi pada ODA baik dari keluarga ataupun dari masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan atau pemahaman baik pada ODA, keluarga, dan masyarakat tentang HIV/AIDS, tentang cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS itu sendiri. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran ODA untuk akses ARV. Jadi yang mereka belum paham sebenarnya harus mengakses ARV. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesadaran ODA untuk rutin minum obat.
artinya karena untuk minum ARV itu seumur hidup. Jadi kita kasih semangat dan dukungan pada Oda supaya Oda itu semangat dan dia aktif dan rutin untuk akses ARV-nya tersebut. Bu Yayat, apakah dalam inovasi kuda poni ini Bu Yayat melibatkan sektor-sektor lain untuk bisa mendukung inovasi ini? Untuk mendukung inovasi ini, karena memang HIV itu suatu penyakit yang masyarakatnya, pasiennya sendiri belum mau untuk terbuka, jadi saya melibatkannya masyarakat itu, tidak masyarakat secara luas, hanya melibatkan untuk kader yang saya libatkan, dan ada pendamping dari Yayasan BNB juga, itu saya libatkan juga. Kalau untuk kunjungan, beberapa kali saya pernah bareng sama dari pihak BNB. Nah, bagaimana hasil yang sudah dicapai oleh inovasi kuda poni ini? Dari inovasi kuda poni ini, alhamdulillah ada keberhasilan. Dari pasien ada Oda yang tidak mau akses ARV, setelah beberapa kali kita kunjungi, akhirnya Oda tersebut mau akses ARV. Ada Oda yang diskriminasi oleh keluarganya karena keluarganya takut ketularan dan sudah pasrah karena keluarganya tidak paham dengan terkena infeksi HIV itu, dia berpikir tidak bisa disembuhkan. Akhirnya keluarga tidak mau mengurus dan tidak mendukung pasien untuk pengobatan dan perawatan. Tapi setelah saya kunjungi dan setelah saya berikan penjelasan, edukasi, akhirnya keluarga mau menerima dan mau memberi dukungan dan perawatan pada Oda tersebut. Dari Oda itu tidak bisa apa-apa karena memang sudah AIDS. Alhamdulillah tahun 2020 dan sekarang Oda tersebut sudah bisa beraktivitas dan sudah bisa bekerja lagi dengan dukungan penuh dari keluarga. Ada juga Oda yang tidak mau akses ARV dengan alasan dia karena sehat. Saya sempat dibilang memfitnah pasien juga. Tapi saya tidak putus asa. Saya selalu memberikan kunjungan dan edukasi kepada pasien tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang pasiennya sudah mau akses ARV dan sudah rutin mengambil ARV ke Puskesmas Grogol. Bukanlah hal yang mudah untuk memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS dan menghilangkan diskriminasi bagi para Oda, baik dari masyarakat maupun lingkungan keluarga sendiri. Dibutuhkan upaya yang terus-menerus dan sungguh-sungguh untuk mengatasi hal tersebut. Melalui kegiatan Kuda Poni yang digagas oleh Nurse Yayat Inayati, membuat para Oda mendapatkan pendampingan, penyuluhan, dukungan, perawatan, dan pengobatan dari berbagai lintas program terkait maupun berbagai lintas sektor terkait agar mereka dapat berfungsi sosial kembali. Karena sejatinya para Oda adalah manusia yang berhak untuk hidup dan berkembang di masyarakat. Kuda Poni memberikan harapan kepada mereka agar bisa mandiri dan berdaya kembali. Sosok Ibu Yayat Inayati ini menurut hemat kami adalah sosok yang sangat berpengaruh kepada lingkungan kami, yaitu wilayah Kelurahan Kota Sari sebagai tenaga kesehatan, terutama untuk kunjungan rumah, pendampingan pasien, dan edukasi HIV/AIDS. Dan Ibu Yayat Inayati ini mempunyai inovasi yang cukup bagus, yaitu inovasi kuda poni. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah Kelurahan Kota Sari sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Ibu Yayat Inayati atas inovasinya, yaitu kuda poni, sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga dalam rangka memutus mata rantai HIV/AIDS. Sekali lagi saya ucapkan sukses dan selamat untuk Ibu Yayat Inayati. Selesai, bila kita berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi yang dibuat oleh Nurse Yayat Inayati ini tentu saja bukan main-main. Hal ini dibuktikan dengan testimoni dari pasien, keluarga pasien, dan juga kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pasien yang ditangani oleh Bu Yayat. Saya terkena penyakit ini sejak tahun 2018. Pada saat itu kondisi saya sangat memprihatinkan, sampai nggak kuat berdiri atau jalan. Setelah saya ketemu Bu Yayat di Puskesmas Grogol, saya dicek darah dan hasilnya positif.
Setelah keluarga saya mengetahui penyakit saya, keluarga saya tidak mau mengurus saya karena takut tertular dan pasrah. Tapi setelah beberapa kali dikunjungi dan diberikan penjelasan, alhamdulillah keluarga mau mengurus saya sampai kondisi saya sehat dan bisa bekerja. Pergi lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu pasien Ibu Yayat. Saya menderita penyakit ini pada tahun 2020, tepatnya bulan September, dan pada saat itu saya sedang hamil. Sebelum ditangani oleh Ibu Yayat, kondisi saya dan kandungan sangat buruk. Dan pada saat ditangani oleh Ibu Yayat, alhamdulillah kondisi saya dan kandungan saya sangat baik hingga saya bisa melahirkan dengan selamat. Terima kasih untuk Ibu Yayat atas pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah ditanganin sama Bu Yayat, kakak saya kondisinya semakin membaik dan sekarang sudah bisa beraktivitas dan bekerja seperti sebelum sakit, dan keluarga juga mau menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rangga. Saya pendamping ODA di kota Cilegon. ODA itu singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Terkait dengan HIV, di sini saya mengenal dengan pemegang program HIV di Puskesmas Grogol, yaitu Ibu Yayat Inayati. Ibu Yayat Inayati itu sendiri mempunyai kegiatan yang biasa disebut dengan kuda poni. Kegiatan kuda poni itu terdiri dari yang pertama kunjungan rumah ODA, yang kedua pendampingan, yang ketiga observasi, dan yang keempat edukasi. Dan saya juga sering diajak dengan beliau untuk kunjungan rumah ODA untuk memfollow up ODA. Entah itu ODA baru belum mau terapi, ODA putus terapi, dan lain sebagainya, untuk supaya segera terapi kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darsiti, saya kader KCM Grogol. Alhamdulillah saya menjadi kader KCM sudah cukup lama, dan saya bersyukur sekali semenjak menjadi kader KCM saya mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan soal penyakit-penyakit menular, diantaranya TB dan HIV. Terkait penyakit HIV, di sini saya mengenal sosok pemegang program atau penanggung jawab HIV, yaitu Ibu Yayat Inayati. Beliau adalah sosok yang sangat ramah, baik, sopan, baik terhadap pasiennya maupun terhadap saya sebagai kadernya. Dan alhamdulillah saya sering ikut kunjungan rumah beserta beliau, dan alhamdulillah di setiap kunjungan rumah Bu Yayat selalu menanyakan kondisi kesehatan pasien juga keluarganya, selalu memberikan edukasi dan selalu memberikan semangat kepada pasiennya untuk selalu semangat meminum obat atau teratur untuk meminum obat. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal sosok seseorang yang bernama Ibu Yayat Inayati, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, sehat selalu, dan pokoknya buat Bu Yayat Inayati is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah bincang asik hari ini bersama Nus Yayat Inayati SK dengan inovasi kuda poninya. Cilegon bisa 3-0. Salam sehat.